Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hubungan air tanah dan tanaman untuk tatap muka yang kedua. Silakan kalian persiapkan alat tulis dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Untuk tatap muka yang kedua, kita akan membahas tentang cekaman air, baik itu cekaman genangan maupun cekaman kekeringan. Kita mulai terlebih dahulu dari cekaman genangan. Nah, genangan terjadi manakala kandungan lengas tanah atau kandungan air tanah atau kandungan kelembaban tanah di atas kapasitas lapang. Kalian mengetahui bahwa tanaman akan tumbuh baik pada kapasitas lapang atau pada lengas tanah di kapasitas lapang. Kelebihan air melewati batas konstanta kapasitas lapang, maka akan menimbulkan efek negatif. Ini yang disebut dengan genangan. Bagaimana dampak genangan terhadap tanaman? Kita bisa membedakan berdasarkan kandungan udara di dalam tanah. Kalau tanah tergenang, maka udara akan terusir dari pori-pori tanah menuju ke atmosfer. Ya, sekali lagi, ketika terjadi genangan, udara akan terusir dari pori-pori tanah menuju atmosfer. Nah, karena udara di dalam tanah sudah terusir, maka dampak genangannya akan menurunkan pertukaran udara tanah dengan atmosfer. Mengapa? Karena udara di dalam tanah sudah tidak ada, sehingga tidak ada pertukaran udara tanah dengan udara atmosfer. Kemudian yang kedua, karena udara telah terusir dari pori-pori tanah, maka laju difusi udara akan terhambat. Difusi adalah perpindahan udara dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini tidak terjadi karena pori-pori tanah sudah tidak memiliki atau sedikit sekali mengandung udara. Akibatnya apa ketika terjadi genangan? Karena udara sudah terusir, maka O2 pun ikut terusir. Karena O2 ada di dalam udara. Ya. Ketika oksigen atau O2 terusir, maka akar dan mikroorganisme tidak cukup memiliki ketersediaan oksigen. Ya. Karena udara sudah terusir dari pori-pori tanah, termasuk di dalamnya adalah oksigen, maka ketersediaan oksigen bagi akar tanaman dan bagi mikroorganisme menjadi berkurang. Karena ketersediaan berkurang, maka dampak berikutnya pasokan bagi akar, bagi mikroorganisme juga menurun. Inilah yang bisa berakibat secara langsung terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Kita uraikan. Ya.
Ketika ketersediaan oksigen dalam tanah berkurang dan pasokan oksigen untuk akar berkurang, maka akar tanaman tidak bisa melakukan respirasi atau pernafasan. Pernafasan akar hasilnya adalah energi untuk proses metabolisme. Energi dibutuhkan untuk melakukan proses metabolisme, termasuk di dalamnya adalah penyerapan unsur hara. Jadi ketika tanah tergenang, pasokan O2 berkurang, akar tidak cukup memperoleh oksigen, respirasi akar terhambat, energi untuk penyerapan unsur hara juga terhambat. Karena penyerapan unsur hara terhambat, maka proses fotosintesa di daun juga akan terhambat. Kalau proses fotosintesa terhambat, maka hasil fotosintesis atau fotosintat juga sedikit. Karena sedikit, alokasi fotosintat ke seluruh bagian tanaman juga akan sedikit atau akan terbatas. Inilah yang dikatakan menurunkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Distribusi fotosintat ke daun, distribusi fotosintat ke akar, distribusi fotosintat ke batang, ke bunga, ke buah itu berkurang. Karena apa? Karena fotosintat yang dihasilkan juga sedikit. Akibatnya pertumbuhan tanaman, apakah itu akar, apakah itu batang, apakah itu daun, apakah itu bunga atau buah akan terhambat atau akan menurun. Nah, inilah dampak yang langsung dialami oleh tanaman. Nah, kapan kondisi tergenang kapan suatu tanah bisa kita katakan dalam kondisi tergenang? Itu ada batasannya. Jadi ketika volume pori-pori tanah yang berisi udara kurang dari 10%, maka dikatakan tanah dalam kondisi tergenang. Ya. Berarti di dalam tanah atau di pori-pori tanah, udara tidak betul-betul terusir 100%. Masih tersisa sekitar 10% di dalam pori-pori tanah. Jadi ketika terjadi genangan, masih ada udara, tidak 100% udara terusir, tidak 100% oksigen terusir, tetapi sekitar 10% tetap menghuni pori-pori tanah. Namun angka tersebut masih sangat kecil karena tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Ketika udara tanah kurang dari 10%, maka yang jelas akan menghambat pertumbuhan akar. Akar tidak bisa melakukan respirasi. Yang kedua, laju difusi kurang dari 0,2 mikrogram per sentimeter kubik per menit. Difusi saya tadi jelaskan perpindahan oksigen atau perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita lanjutkan. Kita mengenal istilah hipoksia dan anoksia. Ini kita coba jelaskan perbedaannya. Kalau hipoksia itu lingkungan perakaran kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen berarti oksigennya masih ada tapi jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Tidak bisa memenuhi kebutuhan akar tanaman. Itu hipoksia. Oksigennya ada tapi sedikit. Sehingga tanaman kekurangan oksigen. Yang kedua anoksia. Keadaan lingkungan tanpa oksigen. Tanpa oksigen berarti sama sekali tidak ada oksigen.
Pada saat ini tanaman sudah mengalami cekaman aerasi. Apa itu aerasi? Aerasi adalah pertukaran udara atau pertukaran oksigen di dalam tanah. Nah, pada kondisi tanah yang tergenang, maka kandungan oksigen yang tersisa di dalam tanah yang 10% tadi akan cepat habis, khusus apabila dimanfaatkan oleh tanaman. Pada tanah-tanah yang ditanami tanaman pangan, bila tergenang, maka oksigen di dalam tanah, oksigen yang tersisa akan cepat habis. Artinya dia hanya bisa memenuhi kebutuhan tanaman hanya dalam jangka waktu pendek atau pada awal pertumbuhan atau beberapa hari setelah terjadi genangan. Laju difusi oksigen di tanah basah, laju difusi oksigen di pertukaran oksigen dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya pada tanah basah 20.000 kali lebih lambat dibandingkan di udara. Artinya apa? Karena laju difusi O2 itu sangat lambat, maka ketersediaan oksigen di dalam tanah yang tergenang juga sangat sedikit. Bagaimana akibatnya? Kalau terjadi penggenangan pada jenis-jenis tanah, kita lihat laju penurunan oksigen sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Saya minta kalian bisa mengingat kembali apa itu tekstur tanah. Masih ingat tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara fraksi-fraksi penyusun tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Sehingga kita mengenal ada segitiga tekstur. Coba kalian buka lagi pelajaran ilmu tanah. Ada berapa kelas tekstur tanah? Dimungkinkan ada, dihitung lagi, ada sekitar 13 kelas tekstur. Nah, baik, kita lanjutkan. Pada tanah bertekstur pasir, artinya kandungan pasir dalam susunan massa tanah itu lebih banyak. Pada tanah-tanah yang banyak mengandung pasir atau tanah bertekstur pasir, maka kehabisan oksigen baru terjadi 3 hari setelah tergenang. Mengapa? Karena tanah berpasir memiliki kemampuan meneruskan air. Drainasenya sangat bagus. Kalian bisa coba pasir, kalian siram air, maka air akan segera meresap ke dalam tanah. Jadi tanah berpasir memiliki drainase yang bagus sehingga baru 3 hari setelah tergenang oksigennya habis. Berbeda pada tanah lempung. Tanah lempung artinya tanah yang bertekstur lempung atau bertekstur liat, memiliki kandungan liat yang tinggi. Karena mengandung liat yang tinggi, maka drainasenya menjadi jelek atau kemampuan meneruskan kelebihan air menjadi jelek. Nah, pada tanah lempungan atau bertekstur lempung, maka kehabisan O2 terjadi kurang dari sehari. Nah, ini lebih mudah, lebih cepat, maka efek genangan pada tanah lempungan lebih mudah terasa, lebih cepat pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman dibanding tanah berpasir. Mengapa demikian? Karena porositas tanah lempung, porositas berarti kemampuan meneruskan air pada tanah lempung lebih kecil dibanding porositas tanah pasir atau tanah berpasir. Apalagi
apabila di tanah lempungan atau di tanah berpasir yang O2-nya semakin berkurang, kemudian ditumbuhi tanaman, maka O2 akan semakin cepat hilang karena tanaman membutuhkan O2 untuk respirasi. Jadi pada kondisi tergenang, tekstur tanah berpasir 3 hari baru O2-nya habis. Mungkin atau diduga seandainya di atas pasir ada tanaman, maka O2 akan lebih cepat habis kurang dari 3 hari. Demikian juga tanah lempungan. Apabila di atas tanah lempungan ada tanaman, maka O2 akan lebih cepat habis, lebih singkat waktu untuk menghabiskan O2. Karena O2 membutuhkan oksigen untuk respirasi. Nah, kita lihat pada tanaman leguminosae. Ciri-ciri tanaman leguminosae memiliki bintil akar. Ya. Maka tanaman leguminosae yang memiliki bintil akar memerlukan oksigen 6 kali lipat lebih banyak dibanding tanaman legum yang tidak berbintil akar. Ya. Oleh karena itulah bisa kita lihat apabila pertanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau terendam air atau tergenang air, maka umurnya tidak akan lama. Karena apa? Karena oksigen akan lebih cepat habis. Itu normatifnya begitu. Namun tanaman legum memiliki siasat, memiliki cara daya adaptasi untuk mengatasi genangan. Ya. Tadi kita sudah bisa menjelaskan, sudah bisa memahami bahwa genangan akan mengusir udara dari pori-pori tanah. Karena genangan pula udara terusir, maka O2 juga ikut terusir. Akibatnya genangan menurunkan difusi O2 ke pori-pori tanah, jadi tidak ada pertukaran oksigen dari atmosfer ke dalam tanah karena ruang pori telah terisi oleh air. Kemudian selain menurunkan difusi oksigen juga menghambat difusi CO2 atau karbon dioksida dari pori-pori tanah. Inilah yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Kita lihat selanjutnya. Tanah yang baru tergenang 50%. Gas yang terlarut adalah karbon dioksida. Jadi ketika baru 50% tanah tergenang, maka yang terlarut adalah gas CO2. Dan gas CO2 akan mengisi pori-pori tanah. Nah, ketika CO2 mengisi pori-pori tanah, maka tanaman akan akar tanaman akan berhadapan dengan CO2. Padahal CO2 adalah produk respirasi akar. Yang dibutuhkan akar adalah oksigen, bukan CO2. Ya. CO2 adalah produk respirasi, jadi akar tanaman menyerap oksigen untuk respirasi. Hasil respirasi berupa CO2 dilepas ke dalam tanah. Nah ini yang terjadi di pori-pori tanah dipenuhi CO2. Tidak ada oksigen, maka tanaman tidak akan bisa bertahan dalam kondisi pori-pori dipenuhi CO2 atau karbon dioksida. Jadi baru 50% tergenang, tanaman sudah tidak mampu bertahan, sudah tidak kuat karena kadar CO2-nya sudah memenuhi pori-pori tanah. Nah, ketika konsentrasi CO2 melebihi
mengisi pori-pori tanah, ketika kelebihan konsentrasi CO2, maka oksigen menjadi berkurang. Jadi berbanding terbalik. Ketika CO2 meningkat, maka oksigennya menurun. Atau sebaliknya, ketika CO2-nya rendah, oksigennya yang tinggi. Maka di sini ketika tergenang 50%, CO2 mengisi pori-pori tanah, maka O2 menjadi sedikit atau berkurang. Sehingga tanaman akan mengalami gejala defisiensi oksigen atau kekurangan oksigen. Kita lanjut. Genangan akan berpengaruh terhadap sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat hayati tanah. Silakan dibuka lagi sifat fisik tanah itu apa saja, sifat kimia tanah apa saja, sifat hayati tanah apa saja, semua bisa dilihat di mata kuliah ilmu tanah. Yang pertama, sifat fisik tanah adalah struktur tanah. Struktur tanah. Silakan dibuka struktur tanah itu apa. Maka dengan adanya genangan, struktur tanah menjadi rusak. Ya. Ikatan partikel-partikel tanah atau agregat tanah akan lepas. Ya. Daya rekat agregat lemah, sehingga butir-butir tanah akan terlepas satu dengan yang lainnya. Butir-butir tanah akan lepas dari agregat tanah. Karena apa? Karena daya rekatnya sudah lemah. Ini bagi sifat fisik tanah. Artinya tanah yang tergenang maka tidak lagi mempunyai agregat. Tidak lagi mempunyai struktur tanah. Struktur tanahnya sudah lepas-lepas. Ya. Pada sifat kimia tanah, genangan akan menyebabkan menurunnya potensial redoks, reduksi, dan oksidasi. Genangan akan meningkatkan pH tanah masam. Meningkatkan pH tanah masam. Artinya tanah masam pH-nya akan meningkat. Berarti ke arah basah. Namun pada tanah basah justru akan menurun. Sehingga tanah yang asam tadinya menjadi semakin basah, tanah yang basah semakin asam. Seperti itu. Kemudian daya hantar ion dan kekuatan ion akan mengalami perubahan atau akan menurun. Yang terakhir, terjadi perubahan keseimbangan unsur hara. Antara apa? Antara unsur hara di dalam tanah, antara jenis-jenis unsur hara atau unsur hara makro, mikro berada pada posisi tidak seimbang atau mengalami perubahan keseimbangan unsur hara. Ini bisa kita lihat tanaman yang tergenang memiliki indikator klorosis, daunnya menguning, menunjukkan tanaman kahat atau kekurangan N. Artinya pada tanah yang tergenang unsur N tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena tidak bisa diserap oleh tanaman, maka tanaman dikatakan kekurangan unsur hara N. Ketika tanaman kekurangan unsur hara N, maka gejala yang nampak adalah daun mengalami klorosis atau kekuningan. Maka kalian bisa coba nanti amati tanaman yang tergenang, maka daunnya akan menguning. Mengapa? Karena N tidak bisa diserap sehingga tanaman kekahatan atau kekurangan N. Tanaman yang kekurangan N menunjukkan gejala klorosis pada daun. Kita lanjutkan. Pada proses denitrifikasi.
Nah, oke, kita lihat nitrifikasi dan denitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses perubahan amonium menjadi nitrat atau proses pembentukan nitrat dari amonium atau proses pembentukan NO3 dari NH4. Nah, kalau denitrifikasi berarti proses perombakan nitrat atau NO3-. Nah, pada proses denitrifikasi atau proses perombakan nitrat atau NO3- yang digunakan sebagai akseptor elektron alternatif dalam respirasi anaerobik digunakan direduksi menjadi gas nitrogen N2, NO, dan N2O. Maksudnya apa? NO3 akan memberikan elektron ya dan akan dikurangi direduksi menjadi N2, NO, dan N2O. Nah, pada saat yang demikian, maka ada bantuan dari bakteri Bacillus, Paracoccus, dan Pseudomonas di dalam denitrifikasi nitrat. Genangan berdampak negatif terhadap ketersediaan dan serapan unsur hara N. Tetapi ternyata genangan berdampak positif terhadap peningkatan ketersediaan P, unsur P, K, Ca, Si, Fe, S, Mo, Ni, Zn, Pbco. Unsur-unsur ini tersedia berarti siap diserap oleh tanaman. Namun karena di dalam tanah tidak cukup oksigen, maka tanaman tidak cukup energi. Tadi energi dihasilkan dari respirasi. Respirasi membutuhkan oksigen. Karena oksigennya terbatas, maka respirasinya rendah. Respirasinya rendah, energinya sedikit atau energinya rendah, maka energi tidak cukup kuat untuk melakukan proses penyerapan unsur hara. Jadi energi yang dihasilkan tidak cukup untuk penyerapan unsur hara walaupun tersedia unsur hara. Ini kalau saya gambarkan, kalian sedang sakit mulut, sariawan, di rumahmu tersedia banyak makanan. Artinya makanan akan sulit dikonsumsi karena kalian sedang sariawan. Kira-kira begitu analoginya. Genangan juga berpengaruh terhadap proses fisiologis dan biokimia. Tadi saya jelaskan ada respirasi, ya, ada permeabilitas akar. Ini permeabilitas akar sangat penting karena nanti metode penyerapan unsur hara melalui proses difusi. Jadi permeabilitas akar salah satu faktor yang menentukan difusi unsur hara dari atau pertukaran unsur hara dari dalam tanah dan dalam akar. Jadi pertukaran dari akar dan di luar akar. Penyerapan air juga akan terganggu, penyerapan unsur hara akan terganggu, fiksasi nitrogen juga akan terganggu. Genangan menyebabkan kematian akar pada kedalaman tertentu, sehingga akar memacu pembentukan akar adventif di dekat permukaan akar. Ini yang saya tadi katakan, ketika tanaman kedelai tergenang, tanaman kedelai bagian akar bagian dalam tanaman kedelai akan mati, maka untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan keberlangsungan hidupnya, tanaman akan membentuk akar adventif yang ada di permukaan tanah sehingga dia bisa mengambil udara atau bisa melakukan respirasi karena terbentuk di permukaan tanah. Ini cara tanaman kacang-kacangan menyiasati atau beradaptasi pada kondisi tergenang. Nah, ketika perakaran tanaman di bagian dalam mengalami kematian,
maka akar tidak mampu lagi menyerap unsur hara. Maka tanaman kekurangan N, di samping ketersediaan N di dalam tanah juga kurang. Ya. Akibatnya tanaman akan kekurangan N dan terjadi atau mengalami cekaman kekeringan fisiologis. Pada tanaman legum, kacang-kacangan yang mempunyai bintil akar, genangan menghambat pertumbuhan akar. Tajuk itu bagian atas tanaman, serta perkembangan dan fungsi bintil akar. Maka akibatnya ketika fungsi bintil akar terganggu, maka apa yang terjadi? Fiksasi N bebas dari udara menjadi terganggu. Mengapa terganggu? Karena aktivitas enzim nitrogenase dan pigmen leg hemoglobin mengalami penurunan. Ya, bintil akar terganggu karena aktivitas enzim nitrogenase dan pigmen leg hemoglobin yang berwarna merah akan terganggu sehingga kemampuan tanaman, kemampuan bintil akar untuk memfiksasi N2 juga berkurang. Jadi penyebabnya ketika tergenang enzim nitrogenase menjadi inaktif, leg hemoglobin menjadi menurun sehingga fiksasi N dari udara juga akan menurun. Maka kebutuhan N dari udara untuk menutup kekurangan N yang ada di dalam tanah menjadi terganggu juga. Kita tahu tanaman leguminosa bisa menyerap N dari dalam tanah dan bisa memfiksasi N dari udara. Ketika tergenang, N di dalam tanah dalam kondisi kahat, maka salah satu alternatifnya tanaman berusaha memfiksasi N dari udara. Tapi ternyata ketika tergenang, enzim nitrogenase dan leg hemoglobin atau pigmen yang berwarna merah pada bintil akar itu juga mengalami kemunduran. Maka akibatnya kemampuan fiksasi N2 pun akan menurun. Pada kondisi berikutnya, tanaman akan kekurangan N. Tanaman kedelai mampu bertahan pada genangan. Karena tanaman kedelai tadi saya katakan mampu beradaptasi dengan membentuk akar adventif dan sekaligus bintil-bintil akar pada akar adventif. Maka efek genangan pada tanaman kedelai itu akan hilang ketika akar tanaman, akar adventif dan bintil akarnya sudah terbentuk. Jadi cara bertahan, cara adaptasi tanaman kedelai luar biasa. Ini karena sunatullah. Ketika tergenang, akar pada mati, maka tanaman kedelai akan membentuk akar adventif dan bintil-bintil akar di akar adventif. Sehingga fungsi akar adventif bisa menggantikan fungsi akar semula, yang fungsi akar yang sebelumnya ada di dalam tanah. Bagaimana pengaruh genangan terhadap tajuk tanaman? Tajuk tanaman, bagian tanaman yang di atas tanah. Yang pertama, penurunan pertumbuhan. Klorosis, tadi sudah dijelaskan, memacu penuaan. Epinasti, pengguguran daun, pembentukan lentisel, penurunan akumulasi bahan kering, pembentukan aerenkim di batang. Ini pada tajuk tanaman, jadi pada bagian-bagian tanaman yang ada di atas tanah. Penurunan pertumbuhan tadi sudah dijelaskan mengapa terjadi penurunan pertumbuhan, karena laju fotosintesa menurun. Mengapa laju fotosintesa menurun? Karena serapan unsur hara menurun. Mengapa menurun? Karena tanaman tidak bisa memiliki energi untuk penyerapan unsur hara. Mengapa energinya rendah? Karena tanaman respirasinya terhambat. Mengapa terhambat? Karena di dalam tanah kekurangan oksigen. Maka fotosintat yang dihasilkan terbatas, distribusi ke seluruh bagian tanaman menjadi terhambat, maka pertumbuhan tanaman menjadi menurun. Klorosis tadi sudah dijelaskan karena kekurangan N, maka tanaman
tidak bisa melakukan aktivitas metabolisme, indikator bahwa tanaman kekurangan N adalah klorosis. Nah, ketika klorosis, maka daun akan menggugur. Maka pada nomor 5 adalah terjadi pengguguran daun. Kemudian akan memacu penuaan. Tanaman akan lebih cepat tua untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, fase kritis tanaman artinya masa-masa kritis tanaman terhadap genangan itu ada pada tidak semua fase tanaman ketika tergenang menjadi mematikan atau membahayakan tanaman. Tapi ada fase kritis, yaitu fase-fase di mana kalau terjadi genangan ini berdampak serius terhadap tumbuhan. Nah, fase apa yang terdampak atau fase kritis mana yang terdampak oleh genangan? Yang pertama fase perkecambahan, kedua fase pembungaan, dan fase pengisian polong. Nah, pada fase perkecambahan maka bisa menyebabkan, jadi ketika benih baru disebar, kemudian mengalami perkecambahan, kok terus tergenang, maka jumlah biji atau jumlah benih yang berkecambah akan sangat menurun atau banyak yang gagal melewati masa perkecambahan. Karena apa? Karena untuk perkecambahan membutuhkan oksigen, sementara oksigen terusir dari pori-pori tanah. Jadi pada fase genangan, jumlah benih yang berkecambah sangat menurun. Artinya ketika petani menanam kedelai, baru ditanam 2 hari kemudian hujan. Maka hujan sampai tergenang, maka benih-benih kedelai banyak yang tidak mampu berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman. Pada fase pembungaan, pasti fase genangan akan berpengaruh. Yang jelas akan menyebabkan gagalnya penyerbukan. Banyak bunga yang mengalami gugur. Jadi dampak genangan pada fase pembungaan bisa menyebabkan gagalnya berbunga, satu ya. Kedua, kalau sudah berbunga bisa gagal mengalami penyerbukan atau gagal melewati penyerbukan. Kalau sudah melewati penyerbukan, bisa bunganya gugur. Nah, bagaimana dengan buah muda? Tadi masih satu rangkaian dengan buah itu adalah hasil fertilisasi pada bunga. Jadi kalau bunga belum terbentuk, terjadi genangan, maka bunganya akan gagal terbentuk. Ketika sudah terbentuk bunga kok terjadi genangan, maka bunga akan mengalami gagal penyerbukan. Kalau gagal penyerbukan, maka bunga selanjutnya akan gugur. Kalaupun berhasil melewati penyerbukan dan menjadi buah muda, maka dikhawatirkan buah muda juga akan mengalami gugur atau rontok buah. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas kekeringan. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.